ya ahlimul khatami minal badani, hadir hadir hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak dari saudara-saudara kita, para subscriber, dan waktu banyak dari saudara-saudara ketika datang ke Padepokan mungkin bertemu dengan saya pribadi atau mungkin Mas kameramen, Mas Fikri, banyak yang bercerita tentang pekerjaannya, keluarganya, terus untuk usaha terutama mereka sering mengalami penghambatan. Nah, mungkin dari Abah, dari saya secara pribadi minta dijazahkan tentang bagaimana usaha kita lancar, penglaris lah ibaratnya. Penglarisan. Iya, insyaallah. Jadi saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua saudara-saudaraku semuanya, subscriber channel resmi Padepokan Nurza Sejati dan juga channel resmi pengijazahan keilmuan Gus Samsudin Jadab. Di hari yang berbahagia ini saya berdoa kepada Allah, semoga saudara-saudaraku semuanya, subscriber dimanapun berada, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di hari yang berbahagia ini kita bisa saling menyapa walaupun hanya lewat dumai. Semoga kita bisa saling mendoakan atau doa menjadi saudara seduluran selawas saking welasé Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sengaja memang saya membuat channel resmi pengijazahan ini saya bedakan dengan channel resmi Padepokan Nurza Sejati karena di sini khusus tentang pengijazahan keilmuan dan tidak dicampur adukan dengan entertain. Supaya apa? Supaya tidak bias. Pengijazahan ya pengijazahan dan belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, untuk semua saudara-saudaraku, saya ucapkan terima kasih. Semoga saja sedikit ilmu dari saya ini bisa memberikan manfaat, dan kalaupun ada yang salah murni dari kesalahan saya, kalau ada yang baik datangnya dari Allah, dan semoga sedikit ilmu ini menjadi amal ibadah saya. Intinya di sini kita saling berbagi, dan semoga nanti kalau sudah kita meninggal ini menjadi ilmu atau amal yang terus mengalir kepada saya dan kepada kita semuanya yang terusus bagi saudaraku yang mengamalkan amalan ini. Tadi panjenengan mengatakan bahwa banyak sekali saudara kita yang ke pondok ini minta tentang ilmu pelarisan begitu. Nah, karena memang ketika seseorang berusaha, terutama berdagang, itu memang hanya menempatkan satu barang. Contoh ketika jualan tisu ya hanya naruh tisu saja di situ gitu. Tapi yang menggerakkan hati orang-orang untuk membeli tisu itu tentunya adalah Allah. Maka oleh sebab itu ketika berusaha jangan hanya mengandalkan tohir, tetapi juga harus mengandalkan dan juga menggunakan batinnya begitu. Ini yang perlu untuk dipahami, dan agar batin tadi bisa berjalan maka yang perlu dijalankan yang pertama, dia harus harmonis di dalam rumah tangganya ketika yang sudah berumah tangga. Karena ketika seseorang berumah tangga itu rezekinya double, rezeki yang pada istri maupun yang pada suami jadi satu. Apalagi kalau istrinya banyak, ada bercanda. Dua saja. Jadi apalagi yang sudah berkeluarga, antara istri dan suami rezekinya menjadi satu begitu. Karena bukan antara kamu dan saya, tetapi sudah menjadi kita. Seperti mata air yang dulunya kecil, ketika kecil dan kecil disatukan maka menjadi besar. Nah, ketika ingin besar maka tidak boleh terhambat air mengalir tadi. Caranya supaya tidak terhambat maka tentu tidak boleh ada yang menyumbat, dan yang menyumbat itu adalah ketidakridhoan, kebencian, kejengkelan yang tidak ridho. Jadi istri harus ridho dengan suami, suami harus ridho dengan istri. Jadi harus menerima kekurangan masing-masing, harus saling menerima begitu. Itu yang pertama kali. Yang kedua, ada amalan khusus yang insya Allah nanti akan saya ijazahkan. Tetapi sebelum panjenengan semuanya
mengamalkan amalan dari saya ini, silahkan tulis qabiltu nggih di kolom komentar begitu nggih. Karena di sini ada ijab qabulnya begitu. Jadi saya memberi dan sampean menerima. Jadi ada ijab qabulnya yaitu qabiltu. Silahkan tulis qabiltu di kolom komentar nggih. Nah, saya terangkan bahwa amalan yang saya ijazahkan kepanjangan ini disebut dengan isim multifungsi. Disebut dengan isim multifungsi, bukan hanya untuk pelarisan tetapi juga untuk mempermudah segala urusan. Insya Allah setiap amalan yang saya ijazahkan sudah saya amalkan dan sudah saya rasakan. Jadi setiap amalan yang saya ijazahkan ke panjenengan semuanya ini sudah saya amalkan dan saya sudah rasakan manfaatnya. Contoh ketika dulu saya masih berdagang keliling, ketika setiap mau berangkat isim ini saya baca 7 kali tahan nafas. Amalan ini sanadnya dari Cepu, Jawa Tengah, yaitu dari Al-Mukarram Kiai Haji Abasyuti Al-Ghazali. Beliau adalah ketua khos Paganusa dan pendekarnya Banser. Jadi ilmu ini disebut dengan isim multifungsi insyaallah. Nah, untuk mendapatkannya, untuk mendapatkan manfaat dari fadilah dari isim ini harus ditebus. Ada 7 tingkatan sebenarnya di dalam menebus isim ini. Tetapi saya berikan saja tingkatan yang pertama. Cara penebusannya yaitu yang pertama, panjenengan harus melakukan sholat malam yang seperti dijazahkan sebelumnya, sholat hajat khusus begitu. Yang kedua, amalan ini dibaca sebanyak 700 kali. Pitu kalau orang Jawa bilang pitulungan. Yang kedua, disertai dengan puasa selama 7 hari. Puasanya puasa ngresep. Puasa ngresep itu bagaimana? Puasa yang makannya tidak menggunakan garam dan juga gula. Jadi makanan, minuman yang kita makan tidak ada campuran gula maupun garamnya, atau ngeresep begitu ya. Yaitu diamalkan selama 7 malam. Isimnya bagaimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min danbika wa ma ta'akhkhara banaftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairu fatihin. Ini dibaca selama 7 malam dan dibaca 700 kali. Ketika mau digunakan dibaca 7 kali tahan nafas. Saya dulu ketika mau berangkat keliling, alhamdulillah saya baca 7 kali dan itu alhamdulillah sangat pesat sekali di dalam usaha. Semoga ilmu yang saya berikan ke panjenengan ini bisa memberikan manfaat. Dan juga yang pertama yang harus diingat bahwa ketika ingin mengamalkan amalan ini harus menjaga keharmonisan rumah tangganya. Yang pertama yang dikatakan Abah kepada saya, apabila ingin seorang suami usahanya itu jaya, maka dia harus bisa menyenangkan istri. Menyenangkan istri tidak harus dengan uang, tetapi dengan perlakuan yang baik kepada istri, perkataan yang baik, dan memperlakukan istri dengan baik. Insya Allah kalau istri hatinya senang, maka rezeki kita akan lancar. Insyaallah semoga memberikan manfaat untuk semua saudara-saudaraku. Saya Samsudin Al-Fakir, mohon maaf sebesar-besarnya, dan semoga kita semuanya bisa doa saling mendoakan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي
والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي